كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أستفي من كل داء نوره دليل لقلبي عند جلي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس بي يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Maidah 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim.
ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Allahul Azim. Ini Al-Maidah ayat 112. Idza qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'a rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Jadi tatkala murid-muridnya Kanjeng Nabi Isa berkata kepada Kanjeng Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Kanjeng Nabi Isa putra Maryam, hal yastati'u, apakah bersedia Rabbuka Tuhanmu ayyunazzal alaina ma'idatan minas sama, menurunkan kepada kami ma'idah, makanan, prasmanan, minas sama, dari atas langit. Qalat taqullah, maka Kanjeng Nabi Isa berkata, bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, dan sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi Kanjeng Nabi Isa ini dites sama muridnya, dites sama santri-santrinya. Apa benar sih Kanjeng Nabi Isa ini punya mukjizat? Kalau sekarang punya karomah, kalau sekarang punya kesaktian, punya kelebihan. Qalu, berkata santrinya Kanjeng Nabi Isa, nuridu an nakulah minha, aku betul-betul ingin memakan minha, dari hidangan itu, wa tatma'inna qulubuna, agar tatma'innah, agar damai, qulubuna, hati kami, wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami, biar kami tahu, qad, sungguh-sungguh, sadaqtana, kebenaran atas mukjizatmu itu, wa nakuna 'alaiha, dan kami ada untuk hidangan itu, minasyahidin, menjadi syahid, menjadi saksi atas mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa, bisa menurunkan makanan berupa hidangan prasmanan yang dari langit itu. Qal, berkata Kanjeng Nabi Isa, qala Isa bin Maryam, berkata Kanjeng Nabi Isa putra Maryam, berdoa Kanjeng Nabi Isa, Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami, ma'idatan minas sama, hidangan dari atas langit, hidangan dari langit berupa prasmanan, takunu lana, dan jadikan kami ini, hari ini, Id, hari raya, Id, hari raya, hari berpesta pora, li awalina, bagi pengikut-pengikut kami yang awal, yang sekarang, wa akhirina, dan bagi pengikut-pengikut kami nantinya di akhir zaman, wa ayatam minka, dan hal ini menjadi ayat-ayat dari Engkau, tanda-tanda kekuasaan Engkau, ya Allah, warzuqna, dan berilah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, dan sesungguhnya Engkau ya Allah khairur raziqin, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi pada zamannya Kanjeng Nabi Isa dulu, banyak pengikutnya, terus ingin menguji
apa benar sih Nabi Isa ini seorang nabi? Apa benar sih Kanjeng Nabi Isa ini punya mukjizat, punya kelebihan? Akhirnya dipraktekkan, minta sama Allah dengan berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qal berkata Allah, inni munazziluha alaikum, ini sesungguhnya aku betul-betul akan menurunkan hidangan itu alaikum kepada kalian semua. Namun faman yakfur, apabila kalian kufur ba'du minkum, setelah kejadian ini, fa inni u'adzibuhu, maka aku betul-betul akan mengazabmu, aku betul-betul akan menyiksamu, azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, dengan azab yang tidak pernah kami turunkan kepada satupun hamba di atas dunia ini. Jadi sampai diancam gitu sama ya wis, aku akan kabulkan doamu Kanjeng Nabi Isa. Namun ingat, tatkala aku turunkan hidangan dari atas langit berupa prasmanan, berupa hidangan, ada sate, ada gulai, ayam panggang, rawon, rames, pecel, ada semua. Tinggal makan. Namun diperingatkan sama Allah, wa may yakfur ba'du minkum, ingat, maka apabila kamu kufur, tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi Isa, tidak mau beriman kepada utusanku, wa may yakfur ba'du minkum, setelah aku turuti semua keinginan kalian ini, fa inni u'adzibuhu, maka sungguh-sungguh aku akan mengadab kalian, azaban, dengan adab la u'adzibuhu, yang enggak pernah diberikan, enggak pernah diadabkan, ahadan, kepada sesuatu, kepada satupun, minal alamin, di atas dunia ini. Jadi mau dikasih adab kalau enggak beriman kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Isa, maka Allah akan menurunkan azabnya yang enggak pernah diberikan kepada seseorang satupun di atas dunia ini. Jadi lek-lekan sampai berdoa sama Allah itu gitu, harus berani. Ya Allah, lancarkan rezeki saya, mulai dari sekarang saya akan sholat tahajud 4 salam gitu. Harus berani gitu sama Allah. Ya Allah, hadirkan dalam hidup saya calon istri yang solehah. Mulai dari sekarang saya akan jadi orang yang soleh gitu. Harus berani gitu kalau sama Allah itu. Ini Al-Maidah, doanya ini Al-Maidah 114. Biasanya oleh para guru kiai dulu itu didawamkan 41 kali setelah sholat tahajud. Terus kita mundur lagi ke ayat 99. I'lamu annallaha syadidul iqab. Kamu harus tahu sesungguhnya syadidul iqab, azabnya Allah itu sangat syadid, sangat dahsyat, sangat pedih. Tapi wa annallaha ghafurur rahim. Tapi jangan khawatir, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma 'alar rasuli illal balagh. Kamu juga harus tahu bahwasanya Rasul itu hanya menyampaikan saja. Jadi Kanjeng Nabi Isa dan Rasul-Rasul yang lain, juga termasuk Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, itu hanya seorang penyampai saja, untuk menyampaikan saja. Utusan, bukan pemberi petunjuk, cuma diutus aja sama Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya Allah.
Kul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Isa, pokoknya Rasulnya, katakan la yastawil khabithu wat thayyib. Tidaklah sama antara hal yang buruk dengan yang baik. Sifat yang buruk dengan yang baik itu tidak sama. Barang-barang yang buruk dengan barang yang baik tidak sama. Walau a'jabaka, walaupun di hadapan kalian dirasakan oleh kalian kathratul khabith, lebih nikmat, lebih hebat, lebih jos itu kebarakan barang-barang yang buruk kelihatannya itu. Jadi barang yang buruk itu kelihatan lebih menarik daripada barang-barang yang baik. Sifat-sifat yang buruk itu kelihatannya lebih baik, lebih sip. Kalau gosip itu enak, itu kan ketimbang pengajian ngantuk. Tapi kalau gosip enak, seger. Ghibah, membicarakan kejelekannya orang itu lebih nikmat, lebih asik, lebih betah, lebih khusyuk ketimbang sholat. Sholatnya nggak pernah khusyuk, tapi kalau gosip, ghibah, fitnah, khusyuk, lupa waktu sampean. Yuh, kok sudah zuhur? Padahal aku tadi jam 7 ke sini, gitu ya. Saking enaknya ghibah, saking nikmatnya gosip, akhirnya melupakan waktu. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun kelihatannya yang buruk itu jauh lebih nikmat, jauh lebih jos ketimbang yang baik. Wattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada siksa Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai otak, wahai orang-orang yang punya pikiran. La'allakum tuflihun, kalau kamu bisa melakukan itu, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik sampean kerjakan, yang buruk sampean tinggalkan. La'allakum tuflihun, maka kalian termasuk orang yang muflihun, pemenang, beruntung. Jadi kalau sampean ingin jadi orang yang beruntung, menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang muttaqin, harus pakai otaknya itu, harus pakai pikirannya itu, bisa memilih, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus sampean ambil, mana yang harus sampean kerjakan. Maka sampean akan mendapatkan pangkat dari Allah, la'allakum tuflihun. Maka dijadikan kalian semua itu menjadi orang yang beruntung, menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang muttaqin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau sampai bisa mengerjakan petunjuk-petunjuk dari Allah, maka sampean layak mendapatkan muttaqin, menjadi orang yang beruntung. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, bisa mengamalkan yang baik-baik dan menjauhi yang jelek. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya